Halo sahabat, di video ini saya akan menceritakan novel yang berjudul Hot Duda and Naughty Girl Part 1. Penulis dari novel ini adalah Bunga Daisy. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Ketika Dev di depan pintu, hatinya menjolak bahagia. Hampir 4 bulan lamanya tidak bertemu Ani dan putranya. Membuat dia sangat rindu. Tak sabar, Dev segera memasuki rumah diam-diam dan berjalan menapaki anak-anak tangga ke arah kamarnya. Berpikir untuk memberikan surprise malam itu, Dev sengaja tak memberi kabar kepulangannya. Dia ingin melihat wajah Ani yang terkejut, wajah Ani yang cantik saat merajuk manja. Membayangkan istrinya, dia tak tahan ingin segera masuk ke dalam kamar dan memeluknya. Namun, semua perasaan itu hilang ketika suara aneh di dalam kamar itu sampai di telinganya. Tangan Dev yang terulur seketika berhenti. Raut Dev mengeras dan dingin. Tangan itu tiba-tiba mengepal hingga kulitnya memucat. Brian, desahan penuh gairah lolos dari mulut Ani. Suara arangan istrinya yang mencapai puncak klimaks bersama Brian membuat hati Dev terluka hingga meneteskan darah. Wajah Dev bersemu merah padam. Kemarahan itu seperti meledak di dada sampai kepalanya. Brak! Tak tahan, Dev menendang daun pintu di depan matanya, membuat kedua orang di atas ranjang itu melonjak kaget. Brian memungut celana dan bajunya yang terserak acak. Dia mengenakannya buru-buru, begitu juga dengan Ani. Wanita itu menarik selimut untuk menutupi tubuh polosnya yang tanpa pakaian sehelai benang pun. Mata Dev memerah dan berkaca. Rasa sakit itu lebih sakit dari dihujam 1000 pisau. Istri tercintanya bahkan berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Brian, Ani. Dev memanas menghampiri keduanya, segera menarik dan menghajar Brian tanpa ampun. Sialan kau, Brian. Kau sudah gila meniduri istri sahabatmu sendiri, ha? Emosi yang meluap membuat Dev naik pitam. Dia terus menghajar Brian yang kewalahan darinya. Brian tak berdaya, terkapar lusuh di lantai kamar itu. Sementara Ani yang gemetaran, takut dan merasa bersalah tak tahu harus berbuat apa. Tatapannya kosong dan hampa. Ani memasang wajah rapuh, berharap Dev mau memaafkannya saat itu. Dia merangkak dengan selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Bersimpuh di bawah kaki Dev, dia memohon pengampunan. Aura Dev sangat dingin, seolah suhu di tempat itu menurun ke titik paling rendah di bumi. Ani menangis, terisak dan sangat lemah. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa, Ani? Suara Dev bergetar menahan amarah dengan ruas-ruas jari yang masih mengepal. Ingin rasanya dia membunuh wanita itu. Namun, Dev tak melakukannya karena Rafael putra satu-satunya yang dia miliki. Maafkan aku. Dev, aku salah. Aku hilaf. Ani terus memohon dengan mengakui semua kesalahannya. Dia berlutut dengan kedua tangan, memeluk sebelah kaki panjang milik suaminya. Raut kecewa tidak bisa ditutupi oleh Dev. Rasa marah tak bisa lagi dia hindari. Terlebih rasa sakit di hatinya yang tidak bisa lagi dia obati. Terlalu hancur sampai Dev sendiri tak mampu lagi membangunnya. Mulai malam ini, kau bukan istriku lagi. Pergi dari rumahku dan bawa selingkuhanmu itu. Mata Dev berkabut gelap, amarah dan rasa sakit menyeruak mengitarinya. Tidak, jangan berkata begitu. Aku minta maaf. Aku janji akan berubah. Aku akan menjadi istri yang baik untukmu, istri yang setia dan soleha. Tapi tolong, jangan cerai dariku. Ani terus menolak perceraian itu. Dia tidak mau berpisah dari Dev. Namun Dev
tak bisa lagi mempertahankan Annie di sampingnya. Hatinya terlalu hancur untuk direkatkan kembali. Pergi, dan jangan pernah kembali. Akan kuurus surat perceraian kita secepatnya, dan jangan pernah lagi menginjakkan kaki di rumahku, teriak Dev sembari membuang wajah dari Annie dan Brian. Namun Annie bersikeras tak mau pergi, sampai akhirnya Brian merangkak bangun menghampiri Annie dan memeluknya di depan mata Dev, sahabatnya sendiri. Senyum teringai terbit dari bibir Brian yang penuh memar. Tatapan mencibir kentara dari wajahnya. Sudahlah Annie, jangan memohon pada suamimu lagi. Bukankah kebahagiaanmu adalah aku? Jadi, buang Dev dari hidupmu. Mulut busuk Brian begitu tajam. Dia dengan sengaja melukai hati sahabatnya. Dev bergeming. Hanya reaksi dingin yang dia tunjukkan. Pergi kalian dari rumahku, ucapnya. Kami memang akan pergi. Tenang saja Dev. Aku akan mencintai istrimu dengan baik, kata Brian dengan wajah penuh kemenangan membawa Annie pergi bersamanya. Malam itu berlalu dengan tragis. Malam di mana Dev Wiratama harus menyaksikan istrinya berselingkuh dan tidur dengan sahabatnya sendiri. Dev tertunduk di lantai kamar yang sangat dingin. Air mata memenuhi wajah. Tangan kekarnya meremas kain kemejanya sendiri. Sangat sesak dan sakit sampai Dev rasa sulit untuk bernafas. Kenapa? Kenapa Annie jahat padaku? Kenapa Brian juga jahat padaku? Apa salahku pada kalian berdua? Dev meratap dengan sisa-sisa kekuatannya. Dia terus menangis tanpa bisa menghentikannya. Hampir 1 jam seperti itu, Dev terdiam. Dia ingat dengan putranya yang baru berusia 3 tahun. Masih kecil, masih butuh cinta dari seorang ibu. Namun Dev berjanji akan memberikan cinta yang penuh untuk putra tersayangnya itu. Dev beranjak bangun, berjalan tak seimbang keluar kamarnya. Hatinya kosong saat itu. Dia membuka pintu kamar putranya. Dia lihat Rafael yang tidur dengan mungil dan nampak polos. Dia usap wajah Rafael dengan isak tangis yang masih penuh. Maaf anakku, Dedi belum bisa menjadi Dedi yang baik untukmu. Tetapi tenang, Dedi janji, mulai malam ini Dedi akan merawat kamu dengan baik. Dev duduk di samping tempat tidur putranya, menatap lamat-lamat, mengusap dan mengecup kening putranya. Demi Rafael, Dev memutuskan untuk resign menjadi seorang pilot, profesi yang sangat dicintainya itu. Demi kamu nak, Dedi akan berhenti dari pekerjaan. Tabungan Dedi lebih dari cukup untuk membuka usaha. Dedi janji akan fokus merawat kamu. Kita berdua akan hidup bahagia. Dev memutuskan untuk tidak lagi menjadi pilot demi Rafael. Dia berencana membuka usaha sendiri untuk menghidupi dia dan putranya. Tiga bulan kemudian, Dev nampak sibuk dengan usaha barunya. Membawa Rafael ikut bersamanya memang sangat repot. Dia tidak mengeluh, dia bahagia menikmati dirinya yang berstatus duda 1 anak. Wajah tampan yang selalu menarik perhatian orang lain membuat restoran itu banyak didatangi para wanita. Selain menu yang lezat, tentu saja ada duda super tampan yang memikat. Dev seolah menjadi tren di kalangan para wanita. Setiap wanita yang berkunjung berlomba-lomba meminta pelayanan ramah dan hangat darinya, termasuk sekelompok mahasiswi cantik yang menjadi pengunjung ke-100 hari itu. Om, minta daftar menunya dong. Dia adalah Rania Tuandara, mahasiswa desain grafis tercantik di kampusnya. Selain cantik, Rania juga pandai menghamburkan uang orang tuanya. Apapun yang dia inginkan akan dengan mudah dia dapatkan. Uang bukan masalah untuknya. Dia bebas berfoya-foya dan berbelanja apapun yang dia suka. Dev sedang menggendong Rafael saat Rania memanggilnya. Rafael menangis saat itu.
Dia meminta karyawan menghandle Rania. Pelayan itu mengangguk, segera mendatangi meja sekelompok mahasiswi itu untuk memberikan daftar menunya. Rania mendongak, menatap pelayan wanita itu dengan tajam. Dia menolaknya secara langsung. "Gue minta om pemilik restoran ini yang melayani gue. Balik sana, suruh dia ke sini." Rania menyunggingkan senyuman arogan. Pelayan itu patuh segera menyampaikan kepada Dev bosnya. Dev yang tidak mau mengecewakan customer segera mengikutinya. Dia masih dengan Rafael bergegas ke arah meja Rania yang sedang tertawa dengan teman-temannya. "Ini daftar menu yang Nona minta." Dev menyodorkan daftar menu dengan sopan, lembut kepada Rania dan teman-temannya. Sekilas menatap wajah Rania dan mengalihkan pandangannya. Rania menarik kasar daftar menu itu, mendongak menatap Dev dan juga Rafael dengan penuh cibiran. "Istri om kemana? Om seperti orang yang dicampakkan istri." Benar saja, mulut lemes Rania tidak terkendali. "Jadi ini Om Dev yang katanya sangat tampan," lanjutnya. Rania tersenyum miring penuh maksud. Bukan jawaban yang didapat Rania karena Dev tak menanggapi pertanyaan pribadi tentangnya. "Nona mau pesan apa?" "Menu spesial kami adalah spaghetti. Nona bisa mencobanya dan saya yakin Nona akan menyukainya." Dev begitu tenang, tatapannya tajam dengan bibir tersenyum tipis. Sangat menggoda untuk teman-teman Rania. "Baiklah, kami akan mencobanya." Salah satu teman Rania berbicara. Nampaknya dia tidak ingin memperpanjang perdebatan Rania dengan Dev. "Ada lagi Nona?" Dev sangat ramah. "Orange juice 3 dan es lemon tea 2 ya." "Itu saja, selebihnya Anda sangat tampan dan putra Anda terlihat imut mirip Anda." Jesse membalas ramah ingin menarik perhatian Dev. "Cih, wanita ini, sejak kapan menjadi rubah licik? Gak sekalian aja lo gendong anaknya. Kasihan tuh dicampakkan ibunya." Rania menyela ucapan sahabatnya. "Cukup Nona, Anda datang ke sini untuk makan bukan untuk mengurusi hidup orang lain kan?" Suara Dev mengeras. "Loh, jika ingin makan silakan. Jika tidak, Anda bisa pergi dari sini." Dev memotong ucapan Rania dan pergi dari meja mereka. Rania membelalak membulatkan kedua pupil matanya. Dia menatap Dev yang pergi begitu saja tanpa mendengarkannya. Hal itu membuat Rania penasaran dengan Dev. Nah, gimana sahabat? Bikin penasaran kan ceritanya? Di part 2 lebih seru loh ceritanya. Ingat subscribe channel ini ya, dan ikuti terus ceritanya. Terima kasih.